Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Beni Ramdhani, Kepala BP2MI. Hari ini, hari Senin tanggal 6 September 2020. Di ruang kerja saya bersama Regita. Iya, Pak. Regita calon pekerja migran Indonesia yang hampir saja diberangkatkan ke Kamboja. Regita dari Batam, ya, kemudian Regita masuk Jakarta. Setelah di Jakarta, hari ini rencana diberangkatkan ke Medan dan dari Medan terbang ke Singapura Singapura. lanjut ke Kamboja. Oke, Regita cerita gimana? Pertama kali yang bujuk Regita siapa? Jadi awalnya sebenarnya pas saya kelas 12 ada rencana mau nggak kuliah dulu 1 tahun. Iya. Nah, setelah itu pas kebetulan pas bulan 12 kalau nggak salah ada kumpul marga gitu kan. Kumpulan marga gitu. Jadi kumpulan marganya itu tempatnya di tempat orang tuanya yang ngajak saya ini. Jadi dibilang orang tuanya tuh bilang kalau kamu nggak masih off dulu 1 tahun nggak kuliah, Iya. ya udah kamu ikut abang kamu aja kerja di Kamboja, Kamboja. gitu kan. Lumayan kok gajinya 1 tahun 50 juta, terus dapat bonus juga antara 10 sampai 20 juta. Itu yang dijanjikan ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya pas saat itu juga saya belum memastikan sih, belum buat keputusan kalau misalnya saya mau ikut atau tidak. Jadi setelah itu eh, setelah beberapa bulan mikir-mikir juga kan, orang tua juga percaya juga kan, punya kepercayaan penuh terhadap abang itu. Iya. Jadi orang tua juga mendukung, ya udah kamu ikut aja kerja sana sama abang kamu, ya udah. Jadi karena ekonomi keluarga juga, jadi saya mikir ya udahlah nggak apa-apa saya ikut kerja di sana. Katanya juga kerjanya gampang, ngitung-ngitung duit perusahaan aja. Jadi ya udah berangkat ke sana. Jadi dibujuk lewat si abang. Iya, diajakin Dia gitu. nggak nyebut perusahaannya apa Nggak yang dibilang sih. memberangkatkan. Pertama itu nggak dibilang perusahaan apa, kayak Oke. cuman dibilang di tempat kasino. Oke. Di tempat kasino. Terus kamu dibawa dari Batam ke Jakarta. Apa dari Batam ke Jakarta? Iya, Batam ke Jakarta, Tanggal Pak. berapa tiba di Jakarta? Tanggal 2 Tanggal September. 2. Terus berapa hari di Jakarta? Udah 5 hari 5 hari. Ditampung di mana? di Mangga Besar. Mangga Besar. Mangga Besar 8 nomor 9D. Ke ruko atau rumah? Sejenis losmen. Jenis losmen ya. Berapa orang yang di situ? Kita semua satu grup itu ada 7 orang, Pak. 7 orang ya. Yang lain dari Batam semua juga. Nggak, ada 4 dari Medan, 2 dari Pontianak. Oke. Terus harusnya berangkat kamu ke Kuala Namu hari ini kan? Iya, Pak. Nah, kenapa kamu berani ya? Kemudian untuk apa, melarikan diri atau apa namanya? Dari tempat penampungan. Ya, melarikan diri sih bisa dibilang iya. Kamu sadar bahwa kamu diberangkatkan secara ilegal kan? Iya, benar. Dan kamu sadar itu bisa membahayakan. Iya, lagian juga pas hari Sabtu kemarin abang saya banyak kasih masukan gitu, banyak kasih info kalau misalnya ini nggak bener nih, prosedurnya ini nggak bener. Jadi kalau ya ini bisa bahaya nih, ntar kamu di sana di apa-apain Oh, kayak kamu gitu, diberi masukan juga oleh saudara yang iya, lainnya ya. banyak yang beri masukan gitu. Jadi kayak banyak yang menentang untuk saya berangkat ke Kamboja. Jadi Oke. ya banyak yang apa namanya, banyak yang mau membantu saya juga untuk membatalin berangkat ke Kamboja itu. Oke. Akhirnya kamu ya melarikan diri lah dari losmen ya. Iya, Pak. Dan alhamdulillah kamu membatalkan keberangkatan karena yakin kalau kamu diberangkatkan secara ilegal ya pasti akan ada masalah di sana. Iya, benar, Pak. Sebelum ada masalah kamu mengambil keputusan yang tepat, dan pasti bohong jika orang yang menawarkan kamu bekerja menjanjikan gaji 50 juta. Ya. Nah, di tempat penampungan kamu itu tadi nggak ada tulisan apa, nama perusahaan atau apa? Nama tempat penginapannya, Pak, Mm-mm. Joyce Resident. Yang di Mangga Besar itu. Iya, Pak, benar. Oke, ya. Apa harapan kamu nanti dari pengalaman ini? Himbauan kamu untuk teman-teman kamu yang lain agar mereka tidak tergoda bujuk rayu ya yang menyesatkan dan juga berangkat secara ilegal. Apa pesan kamu? Iya, kalau dari saya sendiri sih lebih hati-hati lah ya, Pak. Lebih waspada gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin bekerja di suatu tempat, jadi kita harus lebih tahu banyak gitu apa aja ininya. Terus kita juga harus tahu banyak mencari tahu itu ilegal atau legal. Iya. Nah, terus kita juga harus lebih mengetahui apa konsekuensinya jika kita ilegal atau
Seperti itu Pak Mas. Oke, nanti ya sampaikan ke teman-teman, berangkat bekerja ke luar negeri, negara tidak akan melarang, justru negara akan memfasilitasi. Tapi negara mengharapkan berangkat secara resmi agar semua warga negara Indonesia, pekerja Indonesia bisa dalam kontrol perlindungan negara. Nah di Batam misalnya ada UPT, unit pelaksana teknis BP2MI, tanya ke sana terkait jenis pekerjaan, berapa gaji yang akan diberikan oleh perusahaan atau perorangan, kemudian juga negara-negara penempatannya di mana saja, itu semua ada. Bagaimana cara berangkat, dan pasti semua calon PMI itu akan mendapatkan pelatihan ya. Di mana nanti ketika berangkat ke negara penempatan bekerja di sektor apa yang menjadi pilihan ya, para PMI sudah siap dengan keterampilannya, penguasaan bahasa. Nah, ini surat apa nih yang diberikan oleh? Itu surat invitation Pak. Surat invitation istilahnya ya. Oke, nah ini bukti-bukti ya. Oke, tentu kita akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan ke Barreskrim Polri karena jelas ini adalah ya dugaan kuatnya tindak pidana perdagangan orang. Kamu udah siap untuk menjadi saksi? Siap Pak. Siap ya, melaporkan pihak yang merekrut kamu dan juga siapapun perusahaannya. Iya Pak, siap. Karena begini, kamu jangan berpikir diri sendiri kamu, tapi kalau kamu berani melaporkan secara hukum, sebetulnya kamu sedang menyelamatkan banyak orang, ribuan bahkan juga puluhan ribu orang, saudara-saudara kita. Tetap semangat ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.